Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang geometri transformasi, suatu materi yang cukup penting. Biasanya ini keluar di ujian nasional kalau di SMK itu pada kelompok pariwisata. Kemudian ini juga biasanya keluar di SBMPTN yang tes SBMPTN sebelumnya, kecuali yang UTBK tahun ini karena hanya TPS seperti itu ya. Selain di SBMPTN, biasanya geometri transformasi ini juga dimunculkan di seleksi mandiri perguruan tinggi negeri seperti di UNY, UGM maupun di UNS dan perguruan tinggi lainnya. Baik, langsung saja. Di geometri transformasi terdapat 4 cakupan materi. Yang pertama adalah refleksi, yang kedua ada translasi, rotasi, dan dilatasi. Refleksi itu adalah pencerminan, translasi itu adalah perpindahan, rotasi itu perputaran, dan yang terakhir adalah dilatasi. Ini sebenarnya perubahan ukuran ya, bukan perbesaran, lebih tepatnya karena bisa diperkecil, bisa diperbesar, seperti itu. Langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah refleksi, pencerminan. Pencerminan terhadap sumbu X. Jadi kalau misalkan kita punya koordinat seperti ini, kartesiusnya ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y, dan kita punya titik P di sini, yaitu koordinatnya adalah X, Y, maka jika direfleksikan terhadap sumbu X, anggaplah sumbu X ini menjadi cerminnya. Berarti kalau misalkan titik P-nya di sini dicerminkan, berarti bayangannya adalah menjadi P aksen. Jadi simbol bayangannya adalah menjadi aksen. Titik P menjadi P aksen, koordinatnya menjadi X, min Y. Jadi ini kalau misalkan kita rumuskan, itu akan menjadi, misalkan kita punya titik P itu adalah X, Y, maka ketika direfleksi terhadap sumbu X, maka bayangannya menjadi P aksen, itu menjadi X, min Y. Jadi kalau misalkan dirumuskan seperti ini. Lanjut. Ini kalau misalkan bentuknya adalah matriks, jadi pencerminannya rumusnya menjadi seperti ini. X aksen Y aksen sama dengan matriksnya 1 0 0 min 1 dikali dengan X Y. Ini jika terhadap sumbu X. Tapi saya lebih suka untuk perumusannya seperti ini. Oke, langsung saja contoh soalnya. Diketahui segitiga ABC dengan koordinat titik A 2,0, B 0,5 dan C min 3,1. Tentukan koordinat bayangan segitiga bila dicerminkan terhadap sumbu X. Seperti ini. Jadi kita punya titik P, rumusnya adalah, jadi kita punya rumus tadi, jika kita punya titik P itu X, Y, maka bayangannya adalah P aksen, koordinatnya X, min Y. Jadi sampel saja saya contohkan, misalkan titik B di sini ya, karena kita punya titik B itu adalah 0, min 5, kita refleksikan terhadap sumbu X, berarti bayangannya menjadi B aksen. 0 di sini sebagai X, min 5 di sini sebagai Y. Rumusnya adalah X, min Y. X itu siapa? 0. Oh, berarti di sini 0, min Y. Y-nya adalah min 5. Karena ini min Y, berarti jadinya adalah 5. Sehingga bayangan titik B itu adalah 0,5. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Oke, lanjut sekarang yang garis. Bagaimana kalau misalkan yang dicari itu bayangan garis? Misal, diketahui garisnya itu adalah 3x min 2y ditambah 5. Kita diminta untuk mencari bayangan garis ini oleh refleksi terhadap sumbu X. Baik, sekarang kita kerjakan. Baik, langkah pertama yang kita cari adalah mencari persamaan bayangannya dulu. Maksudnya adalah jika tadi X ini itu sebagai X aksen, artinya bayangannya ini sebagai Y aksen gitu ya. Jadi bayangannya X adalah X aksen, bayangannya Y adalah Y aksen.
di mana X aksennya itu adalah X, Y aksennya itu adalah min Y. Seperti ini. Jadi ini kita gunakan untuk mencari bayangannya. Kita pindah ke sini dulu. Oke, berarti ini menjadi X aksen tadi sama dengan X, Y aksen sama dengan min Y. Nah, karena yang kita cari itu bayangan dari X dan Y, maka kita rubah menjadi X sama dengan dan Y sama dengan, bukan Y aksen sama dengan. Berarti ini kita rubah menjadi Y sama dengan min Y aksen. Jadi yang kita pakai adalah X sama dengan dan Y sama dengan, bukan X aksen dan Y aksen. Karena apa? Kita punyanya adalah X dan Y di sini. Oke. Kalau kita sudah punya itu, berarti tinggal kita kerjakan saja. Berarti ini 3X dikurangi 2Y ditambah 5 itu sama dengan 0. Berarti 3X-nya kita ganti. Nah, ini X-nya sama dengan X aksen. Berarti ini X aksen dikurangi 2, Y-nya berarti apa? Y-nya adalah min Y aksen ditambah 5 sama dengan 0. Berarti kita kalikan menjadi 3X aksen, min kali min adalah plus 2Y aksen ditambah 5 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal aksennya kita hilangkan. Berarti jadinya adalah 3X ditambah 2Y ditambah 5 sama dengan 0. Nah, inilah yang menjadi bayangannya. Jadi, bayangan garis ini itu adalah 3X plus 2Y ditambah 5 sama dengan 0. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, refleksi terhadap sumbu Y. Jadi yang pertama tadi kita adalah refleksi terhadap sumbu X, sekarang adalah refleksi terhadap sumbu Y. Misalkan kita sudah punya kartesiusnya seperti ini, kemudian kita punya titik P adalah X, Y koordinatnya, kemudian bayangannya itu kita sebut dengan P aksen. Jadi kalau misalkan titik P itu dicerminkan, direfleksi terhadap sumbu Y, jadi anggaplah sumbu Y ini menjadi cermin. Jadi kalau kita misalkan bercermin di sini, otomatis bayangannya pasti di sini. Gak mungkin dong misalkan bayangannya di sini, ya kan? Nah, sehingga titik P, X, Y bayangannya adalah min X, Y, karena ini adalah di sumbu negatif X. Kalau misalkan kita rumuskan, saya punya P itu adalah X, Y, kemudian direfleksi terhadap sumbu Y, maka bayangannya P aksen itu akan menjadi min X, Y. Jadi misalkan dirumuskan seperti ini. Min X ini sebagai X aksen, Y di sini sebagai Y aksen, seperti itu. Jadi ini rumusnya. Kemudian ini bentuk bayangannya kalau misalkan dalam bentuk matriks seperti itu. Contohnya, jadi kalau misalkan saya punya A itu titiknya adalah 4,2, kemudian kita refleksi terhadap sumbu Y, maka bayangan titik A-nya adalah A aksen. Jadi ini kita misalkan X, Y, berarti bayangannya di sini menjadi min X. Yang tadinya X4 berarti min X adalah min 4. Kemudian Y tetap Y aksen ya, berarti Y aksennya tetap Y, berarti Y-nya adalah 2, sehingga kesimpulannya bayangan titik A 4,2 itu adalah min 4,2. Jadi kalau misalkan kita gambar, misalkan nih ini adalah 4, kemudian di sini adalah 2. Nah, di sini ini titik A 4,2 kemudian direfleksikan terhadap sumbu Y. Berarti akan seperti ini. Di sini jadi min 4, yang ini adalah 2. Berarti ini adalah bayangannya adalah A aksen min 4,2 seperti itu. Oke ya. Baik, selanjutnya refleksi terhadap garis X sama dengan M. Misalkan kita punya titik P itu X, Y,
kemudian direfleksi terhadap garis X sama dengan sesuatu. Sesuatu di sini nanti kita misalkan dengan M misalnya. Jadi ini kita anggap sebagai cerminnya. Jika kita punya titik di sini, kemudian ini adalah cerminnya di garis X sama dengan M, maka hasil pencerminannya menjadi P aksen. Nah, rumusnya adalah 2M dikurangi X, Y. Ini itu sebagai X aksen, dan yang ini adalah sebagai Y aksen. Jadi kalau misalkan kita rumuskan P X, Y jika direfleksikan terhadap garis X sama dengan M, maka hasil pencerminannya P aksen sama dengan 2M min X, Y. Seperti itu. Oke, contoh misal kita punya titik B, misalkan titik B itu adalah 3,2, kemudian kita refleksi terhadap X sama dengan 4 misalkan. Nah, di sini berarti X aksen itu kan tadi sama dengan ini. Nah, ini kan X aksennya nih. Berarti X aksen sama dengan 2M dikurangi X. Berarti X aksen sama dengan 2M-nya adalah 4, ya kan? Berarti dikalikan dengan 4 dikurangi dengan X-nya siapa? X-nya ini. Ini kan X, Y. Oh, berarti X-nya adalah 3. Berarti X aksennya itu adalah 8 kurangi 3 adalah 5, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita mencari Y aksen. Nah, Y aksennya itu kan Y itu sendiri. Berarti Y aksen sama dengan Y. Ya sudah, berarti Y aksen itu sama dengan Y-nya adalah 2. Berarti kesimpulannya B aksen itu adalah 5,2, seperti itu. Jadi bayangan titik B itu adalah B aksen 5,2, seperti itu. Itu untuk refleksi terhadap garis X sama dengan M. Begitupun untuk bayangan kurva atau garisnya. Jadi ini tadi juga belum dijelaskan ya, maaf. Jadi tentukan bayangan kurvanya oleh pencerminan terhadap sumbu Y. Ini sama seperti ini tadi, yang refleksi terhadap sumbu X. Jadi langkah pertamanya adalah kita cari X sama dengan dan Y sama dengannya dulu. Jadi bukan X aksen sama dengan, bukan juga Y aksen sama dengan, tetapi X sama dengan dan Y sama dengan. Seperti itu langkahnya. Nanti lebih lanjut di contoh soalnya. Lanjutnya, nah sekarang ini refleksi terhadap garis Y sama dengan N. Kalau tadi adalah refleksi terhadap garis X sama dengan N, X ya, kalau X itu yang vertikal, sekarang yang garis Y sama dengan N, kalau Y itu adalah yang horizontal. Ini bukan X ya, ini Y, mohon maaf. Oke, ini kita hapus saja. Oke, jadi kalau garis X itu adalah yang vertikal, tetapi kalau misalkan yang Y itu adalah yang horizontal. Jadi ilustrasinya seperti ini. Misalkan kita punya sumbu X dan sumbu Y, seperti ini. Misalkan sumbu X ini adalah sumbu Y. Saya punya X sama dengan 2, berarti garis X sama dengan 2 itu memotong sumbu X di titik 2. Jadi memotong sumbu X. Nah, ini adalah garis X sama dengan 2, jadi dia yang vertikal, jadi memotong sumbu X. Kemudian kalau misalkan Y sama dengan 3 misalkan, berarti memotong sumbu Y di titik 3, seperti ini. Nah, ini misalkan titik 3, nah garisnya ini dia memotong. Ini adalah Y sama dengan 3. Jadi X itu adalah yang vertikal, memotongnya, kemudian yang Y adalah yang horizontal, seperti itu. Nah, sekarang ilustrasi ini kita terapkan di sini. Refleksi terhadap garis Y sama dengan N. Berarti kalau misalkan kita punya titik P itu koordinatnya adalah X, Y sama dengan N ini menjadi cermin. Seperti itu. Kalau P dicerminkan berarti ke bawah. Berarti menjadi P aksen X, 2N min Y.
Jadi bisa kita rumuskan P itu X, Y ketika direfleksikan terhadap Y sama dengan N, maka P aksen bayangannya akan menjadi X, 2N min Y. Ini sebagai X aksen, yang ini sebagai Y aksen, seperti itu. Gampangannya begini cara mengingat rumusnya. Kalau tadi terhadap garis X sama dengan M, itu Y-nya tetap, tinggal kita mengoperasikan yang X. Kalau yang Y sama dengan N, itu gantian yang X-nya yang tetap, kemudian yang kita operasikan adalah yang Y, yang bayangan Y-nya, seperti itu. Contoh, misal saya punya titik M misalkan, itu adalah 6,2, akan kita refleksikan terhadap Y sama dengan 5 misalkan, berarti N-nya adalah 5, seperti itu. Berarti untuk mencari bayangan M-nya, berarti kita harus tahu dulu, berarti X aksen itu kan sama dengan X itu sendiri. Berarti X aksennya sama dengan X-nya siapa? 6. Seperti itu. Kemudian Y-nya. Karena Y aksen itu sama dengan 2N min Y, yang ini ya. Berarti Y aksen itu sama dengan 2 dikali N-nya adalah 5, dikurangi Y-nya adalah 2. Berarti dia 10 dikurangi 2 adalah 8. Oh, berarti Y aksennya adalah 8. Kesimpulannya berarti bayangan M-nya itu adalah 6,8, seperti itu. Paham ya? Oke, lanjut. Bagaimana kalau misalkan menentukan bayangan kurva X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4 terhadap garis Y sama dengan min 3. Oke, ini kita bahas supaya ada gambaran kalau misalkan bayangannya adalah kurva atau garis. Oke. Perlu kalian ketahui dulu, X kuadrat plus Y kuadrat itu adalah bentuk dari persamaan lingkaran. Ingat ya, di kelas 11 semester genap, persamaannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini untuk pusatnya yang di 0,0. Beda lagi kalau misalkan pusatnya di A, B. Kemudian yang di atas tadi kita melihat bahwasanya ada kurva Y kuadrat sama dengan X min 5 di sini. Nah, ini bentuknya beda lagi. Kemudian di atas tadi juga ada 3X plus 2Y ditambah 5. Nah, ini adalah persamaan linear. Jadi nanti dia garis. Jadi ada garis, ada parabola, kemudian yang ini adalah lingkaran yang kita akan bahas. Jadi bayangan lingkaran maksud dari soalnya, seperti itu. Ini sekedar intermezzo saja, tidak perlu saya jelaskan secara detail karena akan menjadi kuliah di SKS nanti jatuhnya, seperti itu. Baik, langsung saja. Seperti yang pertama tadi, berarti kita memerlukan persamaan X sama dengan dan Y sama dengan berbeda. Berarti kita cari dulu, berarti karena kita punya X aksen itu sama dengan X, kemudian tadi Y aksen itu sama dengan ini ya, 2N min Y, 2N min Y, berarti Y aksennya itu sama dengan 2 dikali N-nya itu adalah ini, min 3, dikurangi Y-nya adalah Y itu sendiri, karena kita mencari Y. Berarti Y aksen sama dengan min 6 dikurangi Y. Oh, berarti Y-nya itu adalah min 6 min Y aksen. Kita sudah punya Y sama dengan dan X sama dengan. Jadi yang pertama kita cari dulu X sama dengan dan Y sama dengan. Setelah itu baru kita cari bayangannya. Karena kita punya X kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan 4, X-nya kita ganti ini.
Oke, berarti jadinya X aksen kuadrat ditambah Y-nya kita ganti ini min Y min 6 dikuadratkan aksen Y ini. Oke, karena ini aksen sama dengan 4. Oke, berarti ini sama dengan X aksen dikuadratkan, berarti X aksen kuadrat ditambah ini bentuk perkalian dari min Y aksen min 6 dikuadratkan, berarti min Y aksen min 4. Ini 2 kali, ini kali ini kali ini. Seperti itu ya, aljabar biasa. Berarti hasilnya adalah Y aksen kuadrat, ini jadi langsung saja 12 Y aksen min 6 kali min 6 adalah plus 30 sama dengan 4. Seperti itu. Nanti bisa kita tulis X aksen kuadrat ditambah Y aksen kuadrat ditambah 12 Y aksen 36 kurangi 4 berarti 30. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita hilangkan aksennya saja. Berarti hasil akhirnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 12Y ditambah 32 itu sama dengan 0, seperti ini. Maksudnya adalah bayangan dari X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4 itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah 12Y ditambah 32 sama dengan 0, seperti itu. Itu ya. Oke, lanjut sekarang yang refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Oke, pembahasan ini langsung akan saya bahas dua sekaligus dengan yang refleksi terhadap garis Y sama dengan min X, karena hanya beda saja. Karena hampir mirip ini Y sama dengan min X, yang ini adalah Y sama dengan X. Bedanya hanya cerminnya. Kalau yang Y sama dengan X itu garisnya dia miring ke kanan, dia berpotongan di titik pusat, kemudian garisnya miring ke kanan. Ini menjadi cerminnya. Kemudian kalau yang Y sama dengan min X itu dia garisnya miring ke kiri, ini menjadi titik pusat. Seperti itu. Nah, rumusnya itu gampang saja. Itu jika kita punya P itu X, Y, bayangannya tinggal dibalik Y, X. Jadi kalau misalkan ditulis P itu adalah X, Y, kita cerminkan terhadap Y sama dengan X, itu P aksennya adalah Y, X, tinggal dibalik saja. Begitupun yang ini X, Y, dia jadi min Y, min X, karena dia Y sama dengan min X. Berarti bisa kita tulis P itu X, Y direfleksi dengan Y sama dengan min X, hasilnya adalah min Y, min X. Contoh, misalnya kita punya titik R itu 8,3, berarti kalau misalkan kita refleksi terhadap Y sama dengan X, berarti tinggal kita balik, kan aksennya adalah 3,8. Begitupun kalau misalkan 8,3 kita refleksi terhadap Y sama dengan min X, berarti kan aksennya adalah min 3, min 8. Seperti itu ya. Oke. Kemudian ini bayangan persamaan lingkaran hampir mirip seperti yang di atas. Harapannya tinggal dipahami yang atas, kemudian diterapkan di contoh 6 ini. Selanjutnya ini ada ringkasan rumus seperti yang telah kita rangkum tadi. Ini dijadikan satu. Yang sebelah kanan adalah bayangan matriksnya. Jadi ini sebenarnya sama dengan yang ruas kiri. Misalnya ini kan X aksen sama dengan 1, 0, 0, min 1, matriksnya dikalikan dengan X, Y. Berarti 1 kali X itu adalah X, 0 kali Y itu adalah 0, berarti kan X. 0 kali X itu adalah 0, ditambah min 1 kali Y adalah min Y. Seperti ini. Otomatis X aksennya itu sama dengan X, dan Y aksen ini sama dengan min Y. Sama ya, X ini adalah min Y. Seperti itu, prinsipnya sama. Kalau saya lebih nyaman memakai rumus yang sebelah kiri, seperti itu. Baik, saya kira cukup sampai di sini dulu pembahasannya.
di sini ada latihan soal, ada 3. Harapannya kalian coba. Saya kira ini sudah terbahas semuanya, tinggal dicoba mandiri. Ini bayangan persamaan garis, berarti kalian cari dulu X sama dengannya dan Y sama dengannya dulu, baru cari bayangannya. Begitupun yang bayangan lingkaran, seperti itu. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas translasi, rotasi, dan dilatasi. Jadi pada video selanjutnya akan kita lanjutkan membahas 3 submateri yang belum, yaitu adalah translasi, rotasi, dan dilatasi, seperti itu. Baik, cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.